Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video ini merupakan video tutorial terkait mata kuliah Sistem Informasi Manajemen. Ya, seperti yang kita ketahui, Sistem Informasi Manajemen itu sistem yang salah satunya membantu organisasi untuk mengambil sebuah keputusan. Atau kalau kita mau lihat di buku, misalnya di buku yang larangan ini bisa disebutkan itu banyak ya definisi Sistem Informasi Manajemen seperti ini. Disebutin bahwa sistem informasi adalah sebuah sistem yang ada di dalam suatu organisasi yang mempertemukan kebutuhan pengelolaan transaksi harian, mendukung operasi yang bersifat manajerial dan kegiatan dari suatu organisasi dan pihak luar tertentu dengan laporan yang diperlukan. Oke, itu definisi sistem informasi. Ya, atau tadi kalau mau versinya saya, gitu ya, istilahnya itu adalah sistem yang berfungsi untuk membantu manajemen untuk membantu sebuah organisasi mengambil keputusan. Ini sebuah sistem yang bisa itu sifatnya basis komputer atau tidak komputer yang akan membantu sebuah perusahaan atau manajemen membantu sebuah keputusan. Sistem informasi itu macam-macam sebetulnya, ada yang sifatnya harian, ada yang bulanan, seperti itu. Misalnya kayak aplikasi Zero Accounting, itu sebenarnya sistem informasi manajemen dalam laporan keuangan seperti itu. Oke, nanti kita itu akan belajar yang namanya SPSS ya. SPSS. Saya tahu sebenarnya mata kuliah STEM itu aslinya harusnya itu membuat sebuah aplikasi, tapi kita tekankan, saya sebagai koordinator di mata kuliah ini mengatakan lebih kepada bagaimana how to use aplikasi-aplikasi yang kayak yang sangat bermanfaat, bukan kayaknya ya, tapi bermanfaat di organisasi kalau teman-teman nanti entah jadi asisten manajer ya atau jadi manajer itu sendiri. Salah satu kemarin kita udah belajar pakai Excel, bagaimana ngelola database, kemudian kemudian linear programming, pengambilan keputusan ya pakai Excel juga, pakai solver. Terakhir ini menggunakan SPSS. SPSS itu ada singkatannya. Nanti cari tahu ya, nanti bahasa Inggris saya mungkin nggak terlalu bagus. Statistical Page for Social Science ya. Jadi aplikasi statistik untuk ilmu sosial sederhananya. Nah, sederhananya SPSS ini itu nanti bisa digunakan ke yang sifatnya seperti misalnya riset pasar, kemudian tentang riset misalnya layanan. Nah, ini dipakai di perusahaan yang bergerak di bidang manajemen kalau dia serius ya. Jadi seperti itu. Nah, sebetulnya aslinya kalian tuh memang harus belajar tadi kembali kalau itu ada mata kuliah statistik sendiri ya, metode penelitian. Tapi kalau apa ini kita ambil sebuah singkat-singkatnya. Jadi salah satunya riset pasar, riset layanan, atau ya tadi sama ya, tapi minta layanan misalnya, atau saya ubah bukan riset layanan sih, tapi mungkin lebih riset kepada kepuasan. Nah, riset kepuasan itu macam-macam. Ya, tadi misalnya kalau layanan terkait dengan SBA, sekretariat di bawah, nah itu bisa dievaluasi, dan untuk manajemen yang benar dia akan mencoba mencari tahu apakah pekerjaan kita atau layanan kita itu udah oke sama mereka, udah diterima oleh mahasiswa dan dianggap udah oke. Kalau organisasinya itu bekerja dengan alasan-alasan rasional atau berkonsep layanan. Kemudian ada riset kepuasan. Riset kepuasan itu apa? Contohnya tadi kalau yang saya kira riset kepuasan itu lebih kepada internal. Kalau layanan itu keluar internal. Tapi kalau riset kepuasan lebih ke dalamnya. Jadi ke dalamnya itu misalnya evaluasi tentang pengembangan sumber daya manusia. Ya, sumber daya manusianya itu sendiri apakah sudah memenuhi kaidah yang ada di ilmu sumber daya manusia seperti itu. Oke, kita lanjut ya. Kalau udah bicara riset, ya, teman-teman mesti paham ya. Kalau udah bicara riset ini udah ngomongin penelitian. Penelitian itu pecah menjadi dua. Yaitu satu yang sifatnya kuantitatif dan dua kualitatif. Ya, seperti ini. Ada kuantitatif dan ada yang sifatnya kualitatif. Sebetulnya pembahasan panjang banget, tapi sederhananya kalau kuantitatif ciri khasnya itu
yang namanya kuantitatif, ciri khasnya itu sebuah riset diselesaikan melalui pendekatan angka dengan angka-angka, ya. Bisa data angka-angka itu bisa sifatnya primer, bisa sekunder. Nah, kalau primer contohnya adalah misalnya teman-teman menyebarkan kuesioner. Sekunder misalnya kamu mengambil data BPS ya, Badan Pusat Statistik. Paham ya? Bedanya seperti itu. Jadi ada yang sifatnya ya, contohnya yang kuesioner, kita tuh survei tuh ke orang-orang tersebut, ke orang misalnya tadi kalau kita bicara tentang layanan sekretariat, kita nanya ke orang-orang ke mahasiswa, gimana sih layanan sekretariat menurut kalian? Satu, misalnya layanan lagi tentang kualitas WC, AC, ruang dan fasilitas pendidikan itu harusnya dievaluasi, ya, dievaluasi dan manajemen itu memberikan sebuah tindakan kalau dianggap belum sesuai KPI-nya, itu yang perlu dipahami. Oke, kalau sekedar BPS misalnya kita pengen tahu berapa banyak sih orang yang bekerja di perkantoran misalnya. Nah, itu ada ya, pernah ada tulisan saya buat, walaupun mungkin itu masih sifatnya global banget. Tapi saya tidak survei langsung. Jadi kalau bedanya primer kita langsung ke sampel-sampel yang kita tunjuk. Ya, tapi kalau misalnya bicara sekunder BPS, enggak. Kita cukup ambil data dari BPS, kita olah data yang sudah jadi dalam bentuk Excel. Ya, tapi teman-teman nggak disuruh, tapi kita cuma belajar ke gimana. Oke. Kita lanjut di sini ya, teman-teman, karena ini juga agak dibatasi oleh menit ya, biar kalian juga nggak bosan. Kalau bicara tentang yang namanya questionnaire, ini karena nanti juga terpakai buat teman-teman yang mungkin akan menulis TKA, disuruh oleh dosennya atau bimbingan TKA-nya untuk membuat sebuah questionnaire. Jadi ingat, primer, teman-teman, ada tulisan primer di sana ya, primer sumber daya questionnaire. Dalam membuat questionnaire harus benar. Jadi nggak boleh asal-asalan, nggak boleh kita tiba-tiba asal ya membuat sebuah pertanyaan. Tidak, tapi questionnaire itu harus dibangun atas sebuah teori. Misalnya tadi ngomongin layanan, pasti biasanya terkenal tuh parasuraman. Kualitas informasi pakai Davis misalnya seperti itu. Fred Davis ya, karena ada George Davis, ada Fred Davis. Ada teori, questionnaire harus dibangun atas teori atau berdasarkan tulisan-tulisan sebelumnya. Ya, tulisan, jurnal dan sebagainya. Tadi saya bilang, saya tekankan harus benar. Ya, benar. Ya, di sini kalau kelihatan ini saya lagi nulis benar ya. Benar. Ya, questionnaire dibangun atas teori atau tulisan-tulisan yang terkait dengan tema tersebut. Biasanya ada di jurnal-jurnal ya, harus benar. Oke, untuk benar itu kita mengenal dua istilah. Ya, jadi ketika membuat questionnaire pertama harus bangun dari teori atau dari tulisan-tulisan terkait. Nanti ada dua istilah yang mesti diuji SPSS. Ya, namanya apa? Namanya ini. Ada istilah, jadi questionnaire sebelum disebar itu diuji cobakan dulu. Ada istilahnya satu, validitas. Benar saya nggak ketukar ya. Dan reliabilitas. Reliable. Apa tuh valid? Menurut saya nggak ketukar ya. Sederhananya valid misalnya, kita punya timbangan. Pasti teman-teman tahu ya. Ada timbangan yang bentuknya kayak timbangan pernah main ke pasar dong. Ada timbangan daging, ingat? Ada timbangan daging. Ini kayak Zahrani misalnya pernah bikin kue ya. Ada timbangan terigu dan buat kue gitu macam-macam ya. Jadi valid itu bicara tepat. Tepat tidak alatnya. Misalnya tadi saya bilang ada timbangan daging. Misalnya ada gambarnya, ada contohnya. Timbangan daging yang bentuknya pokoknya pasar ya sekali. Dan seperti ini ya. Kayak ayunan nanti di sini ada bola-bolanya. Ini digantungin sama si abang-abangnya ya. Ini ada tempatnya.
sini ini ada tajam-tajam lah di sini ya, ini ada bolanya ya. Nah, ini contoh timbangan daging. Kemudian ada timbangan bayi, mirip-mirip dengan timbangan kue. Ini kayak tempat seperti ini. Nanti ada beratnya, ini ada jarum jam. Ya gitu ya, nanti ada titik-titik di sini. Ini ada jarumnya lagi. Nah, timbangan bayi. Pertanyaannya, kalau misalnya datang seorang bayi ke rumah, misalnya, boleh kalian punya ini dokter gitu ya, dokter kandungan, datang untuk tahu perkembangan kesehatan. Kira-kira menggunakan timbangan mana? Timbangan daging, timbangan bayi. Ya. Kalau datang seorang bayi, pasti kita gunain timbangan bayi. Itu namanya valid, tepat. Walaupun ditanya, apakah dia bisa mengukur berat juga? Bisa, cuman nggak tepat, nggak presisi. Ya, tapi nggak tepat, nggak valid, nggak salah lah. Salah penunjukannya itu tidak benar. Oke. Kemudian apa itu yang reliable? Sedangkan tadi reliabilitas ya. Reliable atau reliabilitas konsisten. Ya, kalau validitas adalah tepat, reliable adalah konsisten. Artinya dengan timbangan tadi yang ada huruf dan macam-macam ini, misalnya datang ini ya nomor di sini. Kita lihat bayi pasti kadang ada yang kelihatannya kurus, ada yang gemuk gitu ya. Itu konsisten. Misalnya gini, bayi yang kelihatannya gemuk, dia memang beratnya ada 2 kg. Alat ini, kalau ditimbang dengan bayi yang kelihatannya kurus, dia akan konsisten menulis 2 kg. Itu namanya reliable. Seperti itu.